Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini, tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Setelah menyelesaikan pembahasan bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya, kita berpindah ke bab berikutnya, bab ke-17, yaitu bab tentang wujubul inqiyadi li hukmillahi ta'ala, wajibnya untuk tunduk terhadap hukum Allah, wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik, dan apa yang diucapkan siapa-siapa yang diajak atau diseru kepadanya, wa umira bi ma'rufin wa nuhiya an munkarin, dan diperintahkan untuk memerintahkan kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi sebelum membawakan hadis yang berkaitan dengan bab ini, beliau membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-65. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka itu tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim. Ya. Tidak dikatakan beriman sampai Nabi SAW dijadikan hakim. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Karena sifat manusia itu adalah selalu berselisih. Wala yazalu mukhtalifin, manusia itu senantiasa berselisih, jarang manusia itu bersepakat. Walaupun mungkin sudah satu agama sama-sama Islamnya, walaupun mungkin sudah satu organisasi, walaupun mungkin sudah satu partai misalnya, tetap manusia itu berselisih. Apalagi kalau sudah beda aliran, apalagi kalau sudah beda agama dan lain sebagainya. Tabiat manusia adalah berselisih. Maka tidak beriman sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapatkan perkara yang berat atas apa yang engkau putuskan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan A, ya kita harus ikut A. Nabi SAW mengatakan halal suatu perkara, ya kita harus ikut
mengatakan halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haram, ya kita harus mengatakan haram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hakim bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian mereka pasrah dengan sebenar-benarnya kepasrahan. Ini bukti kalau kita ini benar-benar beriman kepada Allah adalah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kita bisa mengadu kepada beliau, bertanya secara langsung, mubasyarah kepada beliau, menyampaikan hal-hal yang kita perselisihkan di antara kita. Akan tetapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sudah wafat seperti saat ini, maka kita kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam permasalahan ini yang disebutkan di dalam hadis ini? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis ini, dalam permasalahan ini? Ya. Ketika permasalahan-permasalahan itu diperselisihkan dan ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu, maka kita wajib harus kembali kepada hadis yang sahih, karena hadis yang sahih itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan realisasi dari pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu. Kalau kita mengatakan diri kita ini orang yang beriman, bagaimana orang yang beriman itu? Idza du'u ilallahi wa rasuli, kalau diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana sikapnya, sikap yang benar orang yang beriman? Kalau diajak kepada Allah, kepada Al-Quran, diajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis-hadisnya, ya. Liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengannya, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu ciri orang yang beriman. Bukan sami'na wa pikir-pikirna, kami dengar, kami masih pikir-pikir dulu. Nah, itu enggak ada. Kalau Allah mengatakan A, ya sudah A. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akallallahu bai'a wa karrama riba, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya sudah. Yang namanya riba itu dengan berbagai macam bentuknya, jenisnya, modelnya, karakternya, sifat-sifatnya yang bermacam-macam, berbeda-beda, haram ya haram. Enggak usah cari pembenaran, itu kan riba menurut ini menurut itu, ya sudah. Enggak ketemu nanti. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya membunuh itu haram, ya sudah, namanya yang definisi membunuh itu ya haram. Jangan terlalu mencari banyak alasan. Ketika Allah mengatakan ayo kita sami'na wa ata'na, dan kita taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau Islam kita ini benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan demikian. Ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau hal-hal yang perlu diperbincangkan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Setelah beliau membawakan dua ayat yang berkaitan dengan bab ini, beliau membawakan hadis, dan dalam bab ini beliau hanya membawakan sebuah hadis. Nomor hadis yang ke-168 atau hadis yang pertama pada bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, qala, beliau mengatakan, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun ayat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan apa saja yang kalian nampakkan pada diri kalian, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau antum mendengar ayat ini, memahami ayat ini berat apa tidak? Setiap yang dinampakkan kemudian yang terlintas pada diri kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira berat apa tidak antum merasakan seperti itu? Berat, ya. Antum ngrasani, ya, tonggo baru terbetik rasani sudah dihitung dosa. Ya. Antum seneng bojone tanggane miyale mergo ayu miyale. Baru terbetik. Apa ini? Itu dianggap sebuah dosa, misalnya seperti itu. Antum misalnya pengen mobil itu pengen tak apa ya, gak seneng mobil itu. Tonggoku duwe mobil gak seneng. Pengen tak rusak. Ya, pengen tak rusak. Hanya terlintas. Seandainya itu dihukum atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya. Karena setiap kita harus diakui, ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, terkadang kita pengen tanpa memperhitungkan apakah ini halal bagi kita, apakah ini haram bagi kita. Ketika kita melihat sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita, kita berkeinginan hal itu tanpa memikirkan ini boleh apa tidak. Nah, ternyata ini juga dialami oleh para sahabat. Yang kelihatan dan yang terlintas dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya. Aku pengen peleme tonggoku ya. Baru pengen, padahal itu pelemnya siapa? Peleme tonggone. Belum berusaha untuk memetiknya, sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa beratnya kalau seperti itu, orang hidup seperti itu. Titik-titik dosa, titik-titik dosa, titik-titik dosa. Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pun akhirnya terasa berat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya Allah, kok abot temen ya. Ya, terlintas sedikit saja dihitung dosa. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baraku ala rukabi. Kemudian akhirnya mereka pun tersimpuh, ya, terasa berat ayat ini. Faqalu, mereka mengatakan, Rasulullah, qulifna minal a'mali ma nutiku. Wahai Rasulullah, kita ini sudah dibebani amalan yang kita tidak mampu. As-sholatu, suruh sholat. Al-jihad, kemudian jihad. Asyam, berpuasa. As-sodaqah, kemudian bersedekah. Ini kan berat amalan ini. Sholat, jihad, puasa, sedekah, sudah berat. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wala nutikuha. Dan telah turun ayat kepadamu dan kami tidak mampu, enggak bisa. Ya, kalau ayat ini direalisasikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas. Aturiduna an taqulu kama qala alul kitabaini min qablikum. Apakah kalian mau mengatakan sebagaimana apa yang telah dikatakan dua ahli kitab? Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil. Pada saat itu masih murni semua, masih lurus semua. Apakah kalian akan mengatakan seperti dua golongan sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani?
Apa itu? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat. Tak rungokne ning tetep tak maksiati. Itu perilakunya orang Yahudi, perilakunya orang Nasrani, apalagi orang Yahudi, sebuah kaum yang paling pinter ngakali agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes pokoknya masalah licik-lician, pinter-pinteran, belit-belitan wis rajane orang Yahudi. Dilarang memancing ikan pada hari Sabtu, ya. Apa yang dilakukan? Jaringnya dipasang hari Jumat, diambil hari Ahad, hari Minggu. Wis ngakali. Sampai sekarang si model ngakal-ngakali seperti orang Yahudi itu, pinternya luar biasa. Nah, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiati. Bal qulu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunamu wahai Rabb kami, dan karena kepadamu kami dikembalikan. Qalu, akhirnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mendengar, kami taat wahai Rabb kami, ampunamu wahai Rabb kami, dan kepada Anda, kepada Engkau kami dikembalikan. Falamma iktara'ahal qaumu, tatkala kaum, yaitu para sahabat, sudah membaca ayat tersebut, wadzallat biha alsinatuhum, dan terasa berat lisan mereka, ya. Karena ayat pertama tadi, apa itu? Bagian pertama tadi mengatakan apa yang kalian sembunyikan itu akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan pokoknya kamu harus mendengar dan harus apa? Taat. Para sahabat yang paham tentang ayat ini, yang paham tentang maksud ini, tentu terasa berat. Cek abote tenan, ya. Betapa beratnya hidup kalau seperti itu. Yang terlintas saja dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzalallahu ta'ala fi isriha. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berikutnya, lafaz ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, telah beriman Rasul terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman siapa? Pertama kali para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kullun amana billahi wa malaikatihi, semuanya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina akadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara para rasul tersebut. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya Allah, hanya memohon ampunanmu dan hanya kepadamu kami dikembalikan. Falamma fa'alu dzalika nasakhahullahu ta'ala, tak kala mereka sudah mengatakan demikian, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, maka dinasah, ya. Sebenarnya bukan dinasah, bukan di apa ini, dihapus, ya, tapi dijelaskan. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sekarang kalau orang berniat untuk melakukan kejahatan, dan niat itu kan biasanya muncul secara tiba-tiba, maka dari ayat ini, ya, kita kan tidak mampu untuk menahan niat kita. Kita mungkin dengki pada seseorang, benci sama seseorang, kemudian kita pengen merusak hartanya, pengen merusak rumahnya, pengen merusak mobilnya, pengen merusak keluarganya, ada keinginan seperti itu.
Kira-kira kalau seperti ini, misalnya seperti ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu apa tidak? Tidak akan mampu. Ya, tidak akan bisa. Karena terkadang niat jahat itu muncul secara tiba-tiba. Kok dihitung, waduh, banyak sekali dosa kita. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita ini diuji oleh Allah, pasti itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Makanya banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan ujian cobaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Sebelum Allah menimpakan ujian yang berat, kita minta dulu, ya Allah, jangan Engkau uji kami dengan perkara yang berat. Jangan Engkau uji kami dengan perkara yang sulit yang kami tidak mampu. Doa dulu, banyak-banyak berdoa. Karena kalau orang diuji tidak mampu, ya bahaya. Bisa kufur, bisa musyrik, bisa keluar dari agama Islam kalau dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diusahakan dan dia akan mendapatkan apa yang diusahakan. Rabbana la tu'akhidna. Ini, wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami inna sina au akhtana, apabila kami lupa atau kami tersalah. Kami lupa, kami salah, jangan Engkau hukum kami. Nah, pernahkah kita berdoa membaca ayat ini, merenungi ayat ini? Ternyata maknanya sangat dalam sekali. Wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami ketika kami lupa. Manusia itu tempatnya lupa. Coba, kalau setiap lupa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita lupa? Lupa dalam menunaikan amanah kita, ya kan? Amanah pekerjaan, amanah keluarga, amanah istri, amanah anak, amanah tugas ini dan itu kita lupa. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya dosa yang kita tanggung. Ya, wong tidak lupa saja sudah banyak dosa yang kita tanggung, apalagi kalau lupa dihukum. Maka berdoa, wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa. Lupa barangkali tidak sholat subuh, lupa barangkali tidak zakat, padahal hartanya sudah sampai haulnya, sudah sampai nisabnya. Lupa barangkali tidak memberi nafkah keluarganya, padahal itu sebuah kewajibannya. Ya, banyak, dan kita sering melakukan hal yang lupa ini. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita jangan dihukum kalau kita lupa. Neng kalau lupa ngelali, lah itu baru dihukum, jelas ngelali. Ya, nyepelek neng lalen, itu namanya sudah, itu dapat dosa. Au akhtana, atau kami salah, ya, atau kami keliru. Maka kalau orang itu jahil, tidak tahu apa-apa, ya tidak dihukum, tidak mendapatkan dosa. Seperti anak kecil misalnya, datang ke sini kencing di depan masjid ini, tengah masjid, dosa apa tidak? Ia tidak mendapatkan dosa. Maka kalau orang itu pengen tidak dosa, syaratnya gampang. Yang pertama, kecil terus, gak pernah gede. Yang kedua, lupa terus, gak pernah gak pernah apa? Ingat. Yang ketiga, tidur terus, gak pernah bangun. Yang keempat, stres terus, gak pernah waras. Nah, ini insya Allah gak dihukum. Ya, antum mau seperti itu ya silahkan, tafadhol. Kalau yang tafadhol maskuran kan itu. Nah, tapi kan ya aneh, wis dhewe waras kok pengen stres kan itu. Wis gede pengen cilik kan aneh gitu. Iso tangi pengen turun terus, nah, aneh. Jadi kalau salah, kalau lupa tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala na'am. Allah mengatakan na'am, ya. Rabbana wala tahmil alaina, wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan atas kami isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, beban sebagaimana orang-orang sebelum kami. Jangan sampai kita diberikan beban sebagaimana orang-orang sebelum kita. Ammar bin Yasir, ya, bagaimana ditusuk, ya, perutnya, dihajar orang-orang kafir Quraisy sampai wafat. Istrinya Sumayyah, ya, ditusuk dengan besi yang panas, dimasukkan ke perutnya. Ada riwayat dimasukkan dari kemaluan tembus sampai perutnya. Bilal bin Rabah dilucuti bajunya, diseret ke tempat yang panas di siang hari, kemudian badannya dikasih batu. Orang-orang sebelumnya lagi disebutkan di dalam surat Al-Buruj, ya, mereka dilemparkan dalam kobaran api-api yang menyala, satu persatu dilemparkan ke api. Orang-orang sebelumnya digergaji, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian digaji orok sampai bawah, jadi 12 jadi 2. Coba kita apa mampu mendapatkan ujian seperti itu? Enggak mampu, ya, enggak mampu. Maka banyak doa agar kita tidak diberikan beban yang kita tidak mampu. Wong kita diberikan beban puasa saja sambatnya gak karuan. Kapan bukoni? Hah? Apalagi beban seperti sahabat dahulu, menggali parit Khandaq. Ketika perang Khandaq itu mereka para sahabat menggali parit dalam keadaan lapar, haus. Tidak ada yang diinginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diinginkan kecuali surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berperang meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan keluarganya, selain itu mencurahkan hartanya. Tidak ada yang diinginkan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita ini sekarang ini, misalnya sekarang ini ada kewajiban jihad, perang, belum tentu kita berangkat semua. Wes alasan-alasan macam-macam, sibuk keluarga, ngurus ini, ngurus itu, macam-macam. Ya. Kenapa? Karena memang kita belum mampu, tidak mampu seperti mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kadar kualitas keimanan kita masing-masing. Maka kita banyak-banyak baca surat ini. Ini surat dan ini termasuk doa. Ini surat dan ini termasuk doa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Qala na'am. Maka Allah mengatakan, ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wahai Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami ma la taqata lana bi, apa-apa yang kami tidak mampu. Diuji dengan keimanan kita, dicabik-cabik, dicambuk. Seperti Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Imam Ahmad bin Hambal, di zaman beliau banyak sekali ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang sebenarnya itu sikoh, yang sebenarnya ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika orang-orang Mu'tazilah menguasai pemerintahan, ya, menguasai pemerintahan dan membisikkan kepada amir pemerintah pada saat itu agar menyebarkan paham khalqul Quran, menyebarkan paham bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Itu banyak ulama yang tahu sebenarnya ini paham yang sesat, keliru. Tetapi semuanya rata-rata hampir 90% tidak berani mengatakan ini keliru, itu salah. Hanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal seorang imam alim dan amir tahu bahasanya Imam Ahmad bin Hambal ini adalah pokok, ya. Artinya kalau Imam Ahmad mengatakan A, semuanya akan mengatakan A. Imam Ahmad mengatakan B, semuanya akan mengatakan B. Apa yang dilakukan? Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Beliau tetap kokoh, ya, beliau tetap kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang terjadi? Karena beliau nekat mengatakan demikian, akhirnya beliau dipenjara, dicambuk, ya, dipenjara, dicambuk, disiksa habis-habisan, sampai untuk sholat saja tidak ada air untuk berwudu, kekeringan. Coba kalau kita disiksa seperti itu apa kuat? Dicambukin. Imam Ahmad tetap tegar. Yang nyambuki juga orang Islam, yang jebloskan ke penjara juga orang Islam. Ulama-ulama yang lain gak berani mengatakan. Kenapa? Ya takut disiksa. Sementara Imam Ahmad tetap tegar. Nah, beliau akhirnya tegar dan beliau yakin bahwasanya inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Beberapa waktu berikutnya, ya, dipanggil Imam Ahmad dalam keadaan yaitu terantai atau dirantai, kakinya dirantai, apa ini namanya, tangannya dihadapkan pada amir. Kemudian dari orang Mu'tazilah juga didatangkan suruh berdebat. Ibnu Abi Duat mengatakan kepada Ibnu Abi Duat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad mengatakan, ya, kamu mengatakan seperti ini, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Apakah pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan, ya, apakah pernah dikatakan oleh Ali? Dia mengatakan tidak. Apakah pernah dikatakan oleh Utsman bin Affan? Dia mengatakan tidak. Pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab? Mengatakan tidak. Pernah dikatakan oleh Abu Bakar? Dia mengatakan tidak. Ataukah mungkin pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian tidak memberitahukan kepada kita? Dia mengatakan tidak. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya, wahai Luka ibnu Luka, wahai anaknya orang dungu, ya, orang dungu dan anaknya orang dungu, ya. Sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kok kamu itu mengatakan, berarti apakah kamu itu merasa lebih pintar? Wahai Luka ibnu Luka, ya, perkataannya yang terkenal, wahai orang dungu, anak orang dungu. Anak Luka itu kan bukan sekedar jahil, bahasa kita yo goblok apa bawahnya goblok tuh pekok, ya, pekok, anaknya pekok. Akhirnya si raja sampai tersenyum, ya, guyu, ya bener sampai menutupi apa? Saking guyune cekakaan, apa itu, mulutnya sampai ditutupi itu. Dikatakan seperti itu, sampai gugu. Ya bener, sing diomongin Imam Ahmad bener. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Ahmad dibebaskan. Sesuatu yang mudah di dalam Islam kenapa dipersulit dengan seperti itu? Kalau Al-Quran adalah firman Allah sudah selesai, ngapain kamu pakai teori gini, teori gitu? Al-Quran adalah makhluk dan lain sebagainya. Akhirnya yang dipenjara orang tadi, ya, orang tadi yang dipenjara. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak diberikan beban apa yang tidak kita mampu. Qalan am, ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka wahai Rabb kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana wangsurna alal qaumil kafirin. Engkau wahai Rabb kami adalah maulana, penolong kami, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Oleh sebab itu ayat ini kan sering disebutkan untuk sering-sering dibaca, ya, sering-sering dibaca. Kita membaca ayat ini pagi hari, petang hari, atau kita jadikan doa ayat ini sebagai doa. Niatnya untuk apa? Berdoa ketika kita sujud. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Enggak masalah. Walaupun dalam keadaan sujud kita berdoa dengan lafaz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kita tidak tahu, barangkali ada ujian yang berat menimpa keluarga kita, menimpa kerabat kita, menimpa pekerjaan kita, sehingga menjadikan hati ini apa? Goyang, menjadikan hati ini galau,
menjadikan hati ini akhirnya jauh dari keimanan, jauh dari ketaatan. Bisa jadi wong namanya hati itu berbolak-balik. Pagi Islam, sore bisa kafir, sore Islam, pagi bisa kafir, atau sebaliknya. Karena hati manusia adalah lemah. Qala na'am, maka Allah SWT mengatakan ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan umqu fahmi sahabati radhiyallahu anhum, dalamnya pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, wa rusukhu ilmihim fi fikhi kalamillahi ta'ala wa rasulihi, dan menunjukkan kuatnya, ya, rasikhnya, kuatnya ilmu mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Itu bedanya dengan kita. Jadi kalau para sahabat itu baca satu ayat, baca dua ayat, itu bisa menangis, bisa terasa berat ayat itu. Kenapa? Karena memahami maksudnya, memahami maknanya. Beda dengan kita, ya. Kadang itu baca berkali-kali gak bisa nangis karena gak tahu artinya. Kadang bacanya dilengking-lengkingkan, ya. Baca surat Al-Insyiqaq, baca surat Abasa, baca surat An-Nazi'at, itu kan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, kengerian hari kiamat, tapi kok gak bisa menangis, hanya sekedar dilengking-lengkingkan saja, gak bisa menangis karena tidak memahami maknanya. Sehingga Al-Quran hanya sebagai perlombaan, hanya sebagai pentas, hanya sebagai untuk pertandingan. Waliyadzubillah, Al-Quran diturunkan bukan untuk seperti itu. Ya gak apa-apa lomba tahfidzul Quran, gak masalah. Tapi terkadang sebagian itu lomba berlebih-lebihan, dengan melengking-lengkingkan, dengan apa ini, mencengkok-cengkokkan yang berlebihan, sehingga hanya sebagai perlombaan. Keluar dari majelis itu, dari perlombaan itu, yang enggak memiliki pengaruh apa-apa di dalam keimanannya, dalam praktek ibadahnya enggak ada pengaruh, sehingga sholat 5 waktu ya mesti terlambat, gak pernah jamaah, sholatnya di rumah terus, ya. Dalam hal yang berkaitan dengan perkara yang haram biasa saja, dalam masalah bermuamalah dengan riba biasa saja. Kenapa? Ya karena tidak memahami makna dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Beda dengan para sahabat, ketika membaca satu ayat, bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mau jadi imam. Kenapa? Karena kalau baca ayat itu mesti nangis, ya. Baru baca surat Al-Fatihah itu nangis. Jenengan pernah baca surat Al-Fatihah nangis? Hah? Paling nangis nih imamnya nangis, malu-malu nangis, ya. Itu aja. Atau mungkin karena nadanya bagus akhirnya ikut nangis, tapi maknanya nggak tahu. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Kalau orang paham Maliki Yaumiddin, raja hari kiamat, dia akan membayangkan bagaimana ngerinya hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, beratnya hari kiamat, seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dia akan paham bahwasanya sesembahan di muka bumi ini banyak sekali, tetapi yang berhak disembahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang terjatuh dalam kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata kita dapat hidayah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, tersimpuh hatinya, akhirnya bisa menangis. Bisa imam membaca surat Al-Fatihah, baru Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok bisa menangis? Karena bisa memahami maknanya, maksudnya secara mendalam. Apalagi para sahabat yang berguru langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Al-Quran itu langsung keluar dari lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan lebih bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kemudian faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini,
wujubu mukhalafati ahlil kitab wa tahdhiru min ittiba'i sunanihim. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya untuk menyelisih ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani ketika turun ayat kepadanya wahyu Allah, apa yang mereka katakan? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiati. Ya tak rungokne ning moh gitu. Bahasa kita seperti itu. Orang Yahudi, Nasrani seperti itu. Ya. Ada mereka di dalam kitab mereka Taurat Injil, yang ajaran mereka kitab Taurat dan Injil itu rata-rata mengajak untuk kembali kepada Al-Quran, mengimani adanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak mau. Sami'na, kami dengar, wa asaina, tetapi kami memaksiati, tidak mau taat. Sehingga sampai sekarang orang Yahudi, orang Nasrani nggak mau beriman. Kenapa? Ya tadi, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat. Wa tadhiru min ittiba'i sunanim, dan peringatan dari mengikuti sunnah-sunnah mereka, gaya hidup mereka. Jadi nggak usah kita ini orang Islam kok ikut gaya hidupnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Yahudi ataupun Nasrani. Apalagi ngefan, wes kebangetan orang Islam ngefan sama orang kafir itu. Apakah sepak bola, bulu tangkis, perenang dan lain sebagainya, nggak pantas. Sampai dibilan-bilani tekan yang stadion, sampai itek-itekan, sampai paten-patenan. Oh bangetan itu. Belanya mati-matian. Gak perlu. Kita orang Islam sudah dimuliakan oleh Allah SWT dengan Islam. Nahnu qaumun, ya. Kami adalah sebuah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah SWT dengan Islam. Jangan sampai mengikuti sunnah-sunnah mereka, gaya hidup mereka, cara berpakaiannya, gaya rambutnya, atau bagaimana gaya jalannya. Nggak perlu mengikuti gaya hidup mereka. Kita sudah dimuliakan oleh Islam. Wa musyabahatihim fil aqwali wal af'al. Apalagi tasabuh. Tasabuh itu maksudnya meniru yang menjadi kekhususan mereka. Umat Nasrani punya kekhususan apa? Umat Yahudi punya kekhususan apa? Nah, itu yang tidak dibolehkan. Adapun sesuatu yang sifatnya al-am, sifatnya umum, maka tidak mengapa. Asobal balwa, sesuatu yang dimanfaatkan oleh umum, maka tidak mengapa. Orang Yahudi naik mobil, kita naik mobil, nggak masalah. Karena mobil ini adalah peralatan yang sudah apa? Umum, bukan orang Yahudi saja yang pakai. Ya. Orang Yahudi punya bangunan-bangunan yang tinggi, orang Islam punya bangunan-bangunan yang tinggi, nggak masalah. Ini sesuatu yang sifatnya umum. Tetapi yang sifatnya khusus, ciri khusus. Misalnya orang Yahudi itu kalau ibadah kan gini-gini, mengangguk-anggukkan apa? Kepalanya. Itu kan? Maka tidak boleh ditiru. Kenapa? Karena itu ciri khasnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani ibadahnya bagaimana? Nyanyi kayak musik, kayak jereng. Orang Islam gak usah tiru-tiru baca Al-Quran pakai musik. Ada tak itu? Ya. Alif lam mim ngeng. Orang Islam itu ikut acara atau cara ibadahnya orang-orang Nasrani. Gimana? Islamnya gimana seperti itu? Ibadahnya merupakan peringatan, jangan sampai ucapan orang Islam, perbuatan meniru mereka. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tatabi'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin. Sungguh nanti karena akan mengikuti sunnah-sunnahnya, perilakunya orang-orang sebelum kalian. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, saiti, sehasta demi sehasta. Ya. Hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Sampai seandainya orang itu masuk ke lubang biawak yang sangat kecil, yang sangat susah, lubang biawak atau gurun pasir, reptil gurun pasir itu kan lubangnya menggok-menggok, wis jero menggok-menggok.
maka kalian juga akan mengikuti mereka. Siapa itu? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka tidak heran, nggak usah heran kalau sebagian umat Islam itu ikut acaranya agamanya orang Yahudi, ikut tata caranya agamanya orang Nasrani. Tidak usah heran. Kenapa? Nabi sudah mengatakan demikian. Ya, akan ada sekelompok umat Islam itu yang mengikuti tata cara ibadah mereka. Bahkan Nabi juga sudah mengatakan bahwasanya akan datang dari umatku yang menghalalkan khamar. Ya, tidak heran nanti ada yang namanya khamar Islami, khamar syar'i, bir syar'i, ya, musik. Ya, sudah jelas Nabi mengatakan musik diganti musik Islami, musik syar'i. Itu sudah akan ada umat seperti itu, umat Islam yang akan seperti itu. Makanya tidak heran, gak usah dibantah, gak enak manfaatnya. Ya. Menurut Ibnu Hazm bahwasanya ini halal berdasarkan gini-gini. Oh, dalil jelas kok menurut ini menurut itu. Menurut ulama ini bahwasanya khamar ini gini-gini akhirnya menjadi halal. Loh, kok menurut ulama ini menurut ulama itu? Padahal Al-Qur'an sudah mengatakan, hadis sudah mengatakan khamar itu apa? Haram. Ya. Dan yang semakna dengan khamar yang melalaikan itu adalah apa? Haram, sudah jelas. Ngapain cari pembenaran? Mbok mengatakan sami'na wa ata'na, sudah selesai. Kami dengar, kami taat. Setelah itu berdoa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata alaina, ya. La tahmil alaina, sebagaimana doa tadi, Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan kami bebankan suatu beban sebagaimana bebannya orang-orang sebelum kami. Ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wahai Rabb kami, jangan kau berikan beban apa-apa yang kami tidak mampu. Kan sudah selesai. Perkara-perkara yang sekiranya itu kita tidak mampu, agar kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas haram ya kita katakan haram, yang jelas halal kita katakan halal. Sami'na wa ata'na. Adapun kita dihadapkan pada risiko tertentu, maka kita doa minta kepada Allah, jangan sampai kita dibebani yang kita tidak mampu. Kalau kita ini tabiatnya pengennya manganan sing enak, ya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku mangan sing gak enak-enak ya Allah. Enggak apa-apa jenengan doa, daripada jadi orang miskin kemudian malah kufur, kan seperti itu. Kadal fakru an yakuna kufran, kan itu. Hampir saja terkadang kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Bisa jadi loh, uang ini gak kuat melarat, itu akhirnya apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Ya doa kepada Allah agar kita tidak diberikan beban seperti itu. Ya Allah, aku ki gak kuat ngontel, moga-moga aku dadi sugih terus. Ya enggak masalah. Ya, enggak masalah. Bisa jadi Anda menjadi orang kaya ini malah cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang kere, orang kafir gak sabaran, kan repot. Orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin tidak sabar. Semuanya itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan orang kaya, Allah yang lebih tahu. Kita jadikan orang miskin, Allah lebih tahu. Yang penting jangan kita sampai dibebani beban yang kita tidak mampu. Bisa jadi kekayaan juga menjadi beban bagi kita. Ya, diberikan amanah jabatan, kekuasaan, akhirnya kacau pikirannya, ngatur sana, ngatur sini, akhirnya tidak mampu. Ya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jangan diberikan beban yang kita tidak mampu. Sudah selesai. Yang datang dari Allah kita imani, kita taati, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jangan diberikan beban yang tidak kita mampu. Dan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan bab wajibnya untuk tunduk kepada hukum Allah dan
dalam bab ini hanya ada satu hadis yang beliau bawakan, dan insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke bab yang lain, yaitu bab tentang larangan berbuat bid'ah. Mungkin demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.